warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini kita jalan-jalan lagi. Sekarang kita berkunjung ke teman lama kita, ke farmnya Mas Vicky ya. Kita di sini lihat ikan-ikan hias seperti ikan gapi, ikan diskus, ada makrostoma dan ikan-ikan hias air tawar yang menarik-menarik. Oke, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan berbincang-bincang sama beliau. A few moments later. Nah, teman-teman, yuk kita ngobrol-ngobrol sama Mas Vicky. Ya, ini dia orangnya gitu ya. Mas, ya apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Sekarang sibuk breeding apa ini? Sekarang ya tetep aja sih mas. Apa itu? Apa itu? Sekarang main Gillyfish sama diskus. Gillyfish sama diskus ya. Ikan gapinya masih dimainkan? Gapi udah nggak main nih kan? Nggak mainan, tapi masih pelihara ya beberapa? Ada lah. Ada ya beberapa ekor. Wih, ini diskus ini sama Gillyfish ini mulai tahun berapa ini mulainya ini Mas Vicky? Waduh. Lupa mas. Ingat-ingat. Sudah ada 5 tahunan? Kurang lebih lah. Kurang lebih segitu ya. Kenapa Mas? Dari awalnya main gapi terus akhirnya pindah ke ikan diskus sama Gillyfish Mas Vicky? Kalau saya sih semua ikan ya. Semua ikan memang coba-coba saja, pengen nyoba gitu. Coba-coba akhirnya malah Keterusan. Iya. Kalau dilihat dari sisi ini apa namanya ekonomi ya gitu ya, yang menghasilkan itu ikan hias yang apa Mas? Kalau ekonomi semua sih menghasilkan, Semua tergantung menghasilkan. pasar aja. Kalau mau main pasar yang mana dulu aja. Mau main pasar yang mana dulu gitu ya? Iya. Oke, kalau gitu menurut Mas Vicky gimana Mas? Sarannya untuk teman-teman Mas? Untuk yang mau memulai pelihara ikan yang memang tujuannya adalah bisnis, harus tahu pasarnya ya. Pertama sih yang penting dulu apa? Ngerti air dulu. Ngerti air dulu. Iya. Oke. Air Bro, ribet bro. Oke, ya apa Mas? kalau udah ngerti air pasti bisa semua lah. Pasti Nah, bisa. ini menarik teman-teman karena di setiap tempat itu kondisi air, sumber air teman-teman itu berbeda-beda. Oke. Monggo Mas diulas sebentar Mas. Ya apa Mas? Biar belajar air biar enak itu gimana? Soalnya kan kondisi perairan gitu ya, sumber air teman-teman itu kan kondisinya nggak sama Lagi ya. Sidoarjo ya. Iya. Kalau Cerita Sidoarjo. iya cerita sebentar pendek-pendek aja Mas. Cerita gimana ya awalnya? Kalau di Bingung ya? Sidoarjo ya, di Sidoarjo di sini dulu. Kalau di sini air terus terang sini jelek, sangat jelek. Ya, yang dikatakan jelek itu Yang dikatakan jelek itu ya untuk parameter air untuk ikan apa bisa survive itu parameternya tidak mendukung harusnya. oke. Mungkin beberapa ikan bisa lah, mungkin kalau main siklit Afrika bisa lah di Sidoarjo. Tapi untuk yang diskus, Gillyfish, diskus ini tergantung sumber masing-masing sih. Tiap sumber beda-beda. Biasanya sama tetangga aja beda sumbernya. Sini TDS-nya berapa, sini TDS berapa, beda semua. padahal satu RT ya, tetanggaan Satu RT, aja satu beda. Tempat beda semua. Oke. Bahkan pindah berapa meter aja kadang-kadang beda sumber. Oke, menyiasati ya, menyiasati itu gimana menyiasatinya, Mas Vicky? Menyiasati air.
apa dulu yang diturunkan apa dulu? Misalkan di tempat saya misalkan airnya kuning dengan TDS 400 misalkan. Kuning mungkin dari kandungan mangan atau besi cukup tinggi, biasanya bisa diturunkan itu. Alternatifnya sih mau nggak mau kalau TDS 400 paling nggak harus ada dua opsi sih. Pertama, sistem demineral pakai resin kation atau anion, cuma biayanya sangat-sangat tinggi biasanya dan tidak awet. Kedua, pakai paling gampang, sekarang paling gampang teknologinya dan menurut saya paling murah ya, paling pakai itu RO. Pakai air RO teman-teman. Unit Oke mesin ya, RO. oke ya. Wah, ini menarik ini. Instalasi RO lah pakai. Oke. Dari sekian banyak percobaan, akhirnya Mas Vicky ini memilih ya teknologi RO gitu ya Mas Vicky ya. Iyalah, kalau gitu. Karena dinilai Dicoba semua itu. karena setelah dilakukan percobaan, sekian lama percobaan gitu ya, teknologi RO itu paling cocok Sistem lah. dipakai gitu ya. Sistem RO itu cocok dipakai untuk breeding jenis-jenis ikan yang dibudidayakan di sini. Contohnya gitu ya, yang nggak bisa ditolerir gitu ya. Apa rek? Punya apa Mas Vicky? Diskus. Mungkin Harus RO ya? tidak harus sih, tergantung adaptasinya aja. Tergantung Cuma adaptasinya aja. Untuk TDS atau GH yang tinggi biasanya nggak kurang sehat, gampang sakit, masalahnya banyak. Oh iya. Kalau main diskus sih otomatis main di GH rendah sama TDS rendah. Sebenarnya Mas Vicky itu fungsi khusus RO itu untuk breedingnya atau untuk pembesarannya Mas? Kalau di sini RO cuma breeding, pembesaran tetap air sumur, cuma beda sumber aja. Sumber di belakang TDS sekitaran 200 sampai 250 masih oke. Kenapa? Kok disiasati seperti itu? Kalau air itu apa? Air demineral ya, nggak ada mineral sama sekali. Mineral zero mineral. Biasanya kalau buat racing cukup lama besar ya. Tetap butuh mineral. Oke. Dengan toleransi kalau terukur TDS, kalau diskusi paling aman sekitaran untuk pembesaran sekitaran 100 sampai 100 ya. maksimal 250 lah. Di atas itu, tapi tergantung juga kandungannya. Ya. Kandungan air kan beda-beda. 250 tapi kalau makannya tinggi sama aja. Ya. Atau Wah, fosfornya tinggi iya. sama aja. Wah teman-teman, ngomong no banyu iki, ngomong no air ini ternyata jelimet teman-teman. Ya beruntung ya kita hari ini ngobrol sama Mas Vicky dengan pengalaman ngolah air yang cukup lama gitu ya, dan sekarang bisa dibilang expert gitu ya. Wah, jauh lah. Ya. Mas Anggore ya. Mas, kalau dibandingkan waktu dulu sampean main ikan gapi itu dengan sumber air sebelum di RO ya? Belum. Bisa. Bisa. Cuma ya apa ya? Masalahnya ada aja lah. Kalau gapi sih memang apa? Lebih kuat gitu mungkin. Lebih kuat. Cuman masalahnya Lebih nanti di mana? Sebelum pakai RO. Masalahnya nanti ketika di breedingnya apa di pembesarannya atau pas mungkin sudah besar tiba-tiba ada penyakit apa gitu. Sebenarnya sih sama aja lah. Kalau RO malah gapi itu nggak cocok kalau pakai RO.
kalau HP pakai RO itu biasanya gampang kena pH swim terus mati mendadak biasanya. Ya, ya. Jadi Kalau kelemahannya RO nanti harus campur. Oh, iya, iya. Berapa persen lah? RO-nya 60% atau 70%, sisanya air baku, air sumur. jadi air RO itu punya potensi di fluktuasi pH ya, tergantung ikan yang mau digarap dulu. Kalau gapi mendingan jangan RO. Boleh pakai RO tapi harus campur. Tetap butuh mineral. Siap. Tapi main di apa ya? Mineral paling bagus sih 200-an, 100 udah bagus. Mas, coba disebutkan sekarang ada berapa macam ikan hias, jenis-jenisnya. Apa aja, Mas? Sekarang fokusnya di diskus sama killifish. Paling sama yang nyoba sekarang macrostoma lah. Pengembangan lah. Terus apa lagi? Itu aja udah. Itu aja ya. Diskus macamnya, diskusnya, jenisnya. Diskus di sini fokus di 2 jenis saja. Red melon sama golden. Kebetulan yang cocok di air daerah sini red melon sama golden. Kalau yang pattern kurang cocok ya. Kalau killifish-nya ada berapa jenis, Mas Vicky? Killifish, wah, nggak ingat sih. Ya, saking banyaknya ya, teman-teman ya. Nggak banyak kok, paling sekitaran 15 sana. Tinggal sedikit kok. Ya, oke. Teman-teman, pelajaran penting dari Mas Vicky adalah kalau mau main ikan hias, belajar dulu ngolah air. Gitu ya, Mas Vicky? Airnya dulu dipahami, pasti semua ikan bisa. Ya. Nggak ada yang nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa kalau sudah bisa ngolah air gitu ya. Ya, yang penting nyoba dan belajar terus. Siap. Oke, Mas Vicky, teman-teman, ya sepertinya apa yang kita dapat dari Mas Vicky ini ilmunya cukup menarik sekali, ilmu mahal gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Oke, lain kali mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol seluruh lagi gitu ya. Ya, oke Mas Vicky, yuk kita sama-sama pamitan sama teman-teman. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.